Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan simulasi kita yang sebelumnya dari yang video pertama itu tentang tutorial seorang penulis atau calon author untuk submit artikel ke sebuah jurnal. Terus yang kedua dari editor in chief, langkah-langkah yang dilakukan oleh editor in chief sampai ke tahap penunjukan editor. Nah sekarang kemarin eh, sekarang uh, editor sudah ditunjuk oleh editor in chief di video sebelumnya, maka saat ini saya sudah login sebagai seorang editor yang ditunjuk oleh editor in chief kemarin. Nah, maka yang pertama adalah kita masuk dulu sebagai editor. Saya sudah login sebagai editor. Nah, ini untuk mengakses artikel yang telah ditugaskan kepada kita, kita klik in review. Nah, ini bisa jadi ada banyak ya Bapak Ibu, tergantung berapa artikel yang di review, tapi cari yang memang saat itu tugasnya saya. Nah, misalnya kalau mau lebih mudahnya biar nggak keambil punya orang, misalnya kita klik me. Nah, ini saya misalnya. Nah, ini supaya nggak ketukar, jadi supaya yang muncul itu di sini hanya artikel yang akan kita proses. Karena editor kan ya bisa jadi pada waktu yang sama itu yang bertugas sebagai editor ada banyak gitu. Dan namanya beda-beda. Nah, takut ketukar artikel mana yang punya saya, maka ini bisa kita ganti ke me, bukan yang editor, tapi klik me ini saja. Nah, kemudian klik judul artikel yang ditugaskan ke kita. Nah, di sini kita sudah bisa melihat nih yang versi review version ini adalah artikel yang akan digunakan atau artikel yang akan dikirimkan ke reviewer. Nah, Bapak Ibu, langkah yang pertama untuk tahap review version ini, karena di jurnal yang kita kelola ini menerapkan double blind review, artinya reviewer itu tidak akan tahu siapa yang menulis dari artikel tersebut. Jadi mereka blind, tidak tahu, buta lah istilahnya ya. Mereka tidak akan mengetahui siapa yang menulis dari artikel ini supaya objektif hasilnya. Maka langkah pertama di-download dulu. Ya, di-download. Kemudian kita buka. Nah, kemudian kita klik. Nah, nama dari penulisnya ini kita hapus ya sampai ke email nih. Nah, jadi yang ada hanya judul, abstrak, ya dan isi artikelnya. Dan kita save. Nah, ini diingat namanya ini. Mau diganti namanya boleh. Pokoknya bagaimana caranya supaya lebih mudah gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita klik keluar. Nah, ini RV ini. Ini artikel yang sudah kita hapus namanya tadi. Nah, maka di sini kita klik browse. Kemudian di mana kita meletakkan artikelnya tadi. Ini saya kebetulan nama artikelnya yang ini. Kemudian kita klik open. Kemudian kita klik upload. Nah, maka Bapak Ibu, yang di sini ini sudah berubah menjadi artikel yang tanpa nama tadi. Jadi artikel yang terupload di sini dan yang akan kita kirimkan kepada reviewer ini adalah artikel yang tanpa nama. Nah, setelah Bapak Ibu upload artikel tersebut, kemudian kita pilih reviewernya. Kita klik select reviewer. Nah, siapa reviewernya misalnya? Ya, saya sambil contoh misalnya di sini saya ambil Ahmad Habibie Syahid misalnya. Nah, Bapak Ibu, untuk penunjukan reviewer, sama seperti editor tadi, cari reviewer yang kemampuannya atau pakarnya memang di bidang yang sesuai dengan artikel yang dimasukkan, artikel yang disubmit. Jadi supaya pas keilmuannya. Jadi reviewer tidak mengalami kesulitan dalam review karena memang bidangnya beliau. Nah itu. Nah kalau sudah selesai seperti ini, sebenarnya kalau
aslinya itu yang kita klik reviewernya ada 2 orang, jadi langsung saja select reviewer siapa lagi. Tapi ini karena simulasi, saya contohkan satu saja. Langkahnya sama. Jadi klik saja reviewernya, terus reviewer keduanya siapa. Nanti akan muncul di bawahnya reviewer B namanya. Nah, kemudian untuk meminta reviewer tersebut, klik request. Ini kotak kecil yang di bawah request ini. Nah, artikel yang telah kita upload tadi, yang tanpa nama tadi, itu juga boleh kok dikirimkan di sini. Diklik di sini, misalnya browse. Nah, ini RV tadi. Ini boleh upload. Nah, kemudian kalau jurnalnya Bapak Ibu punya form review, itu juga bisa diupload di sini. Klik lagi misalnya. Nanti kalau diklik lagi, dia akan muncul di bawahnya ini dua terus nama filenya apa gitu. Nah, itu boleh. Jadi bisa juga diupload di dalam sini untuk dikirimkan ke email. Nanti kalau kita klik send, ini artikel ini akan muncul di emailnya yang bersangkutan. Nah, ini karena simulasi saya klik skip email ya, tapi kalau yang aslinya nanti silakan diklik send, biar nanti terkirim dan beliau menerima email tersebut dan beliau mengetahui bahwa ada jurnal dari yang kita kelola itu meminta beliau sebagai reviewer. Oke, karena simulasi saya klik skip email. Nah, nanti reviewer yang kedua, misalnya reviewer B, itu lakukan dengan langkah yang sama. Jadi, itu bisa. Nah, sekarang saya mencoba, ini kan sudah selesai nih proses editor. Artinya, editor ini telah mengirimkan artikel atau telah menugaskan seorang atau 2 orang reviewer untuk mereview artikel yang telah masuk ke jurnal yang kita kelola. Nah, kemudian di browse ini kita langsung masuk ke akun reviewernya ya. Nah, biar langsung digabung. Kita refresh. Nah, ini muncul Bapak Ibu. Ini saya login sebagai akun Pak Ahmad Habibie Syahid tadi yang reviewer yang kita tugaskan. Nah, ini muncul kebetulan di sini ada 1 aktif. Nah, ini artinya beliau memiliki tugas untuk mereview artikel yang telah kita kirim. Maka seorang reviewer setelah login bisa mengklik yang aktif ini. Nah, kemudian klik judul artikelnya. Nah, ini reviewer hanya bisa melihat judul dan abstrak dan editornya siapa. Reviewer tidak akan mengetahui siapa nama penulisnya. Jadi ini bagus karena reviewer tidak akan berpikiran, oh ini teman saya nih artikelnya, karena beliau tahu tulisannya ini siapa yang menulis. Nah, maka kita mengantisipasi hal tersebut supaya objektif, ya kita hapus nama penulisnya. Jadi blind. Nah, di sini maka langkah pertama reviewer setelah masuk tadi, yang pertama klik will do review. Ini artinya beliau bersedia untuk mereview. Kalau beliau nggak bersedia, mungkin lagi sibuk, ya klik enable ini. Kalau misalnya reviewernya tidak bersedia. Tapi ini karena kita simulasi dan beliau bersedia, ya beliau pasti akan mengklik ini. Nah, ini karena simulasi, langsung klik send misalnya. Tapi kalau simulasi kayak klik skip email aja. Nah, kemudian beliau bisa membuka artikelnya atau mendownload artikelnya dari yang telah kita kirim pakai email atau langsung muncul di sini. Nah, ini beliau mendownload, terus dibaca. Nah, artikel yang masuk di di OJS-nya ini, yang terkirim ke beliau ini sudah yang tanpa nama. Jadi beliau mereviewnya benar-benar sesuai dengan kualitas artikel, bukan karena penulisnya ini, penulisnya itu, supaya nilainya lebih objektif lah. Nah, kemudian reviewer mereview. Reviewer itu ya punya beberapa cara ya. Mungkin cara yang pertama ya dengan cara misalnya kayak gini, klik review, komen, nah terus dimasukkan komentarnya apa, itu bisa di situ. Atau bisa juga pakai form review, tergantung jurnalnya punya form review atau tidak.
Kalau di jurnal yang kami kelola itu ada form review-nya. Jadi kita kirimkan juga form review beserta artikelnya. Nah, jadi nanti reviewer mereview, di review misalnya. Dan saran saya sih reviewnya itu per item. Judul di review, abstraknya juga di review, kemudian per item yang pendahuluan, kemudian metode, hasil penelitian pembahasan, sampai kesimpulan itu juga dikomentari. Itu bagus, artinya reviewernya benar-benar substantif ketika menilai. Oke, ini contoh saja ya. Misalnya nih, reviewer sudah selesai mereview, kemudian di mana beliau menguploadnya? Menguploadnya adalah pertama klik Choose File. Kemudian di upload hasil reviewnya beliau, artinya yang sudah beliau komentari tadi itu diupload di sini. Kemudian klik upload. Nah, kalau sudah diklik upload, maka ini akan muncul seperti ini. Artinya hasil reviewnya beliau sudah muncul. Nah, kemudian di sini ini juga disarankan Bapak Ibu untuk memberikan komentar secara umum. Misalnya artikel ini bagus, namun perlu perbaikan sesuai catatan yang telah saya lampirkan. Nah, ini catatan ini boleh ditambah lagi, diserahkan. Pokoknya intinya ungkapkan saja misalnya hasil dari artikel yang direview oleh reviewer. Nah, ini nanti akan melihat, penulis juga bisa melihat, editor juga melihat. Nah, kalau di sini hanya editor yang bisa melihat. Misalnya perlu revisi, atau bisa juga revisi major atau minor, ya terserah. Kita klik save. Nah, kalau sudah kita close. Artinya catatannya ada, hasil reviewnya juga ada. Kemudian yang terakhir rekomendasi. Rekomendasinya reviewer apa? Diterimakah langsung, atau perlu revisi, atau disuruh mengsubmit kembali, sama. Kemudian atau ditolak sekalian, atau si komen. Si komen ini lihatlah komentar yang telah kami lampirkan. Biasanya umumnya reviewer itu menggunakan ini, revision required. Nah, kemudian klik submit review to editor. Oke. Nah, kemudian yang idealnya klik send ya. Tapi ini karena simulasi kita skip email. Nah, maka selesai proses review dari seorang reviewer. Nah, kalau sudah seperti ini sudah terisi semua tanggalnya. Tadi kan masih kosong ya, tapi karena langkah-langkahnya sudah kita ikutin semua sampai ke tahap yang ini, maka ini otomatis terisi semua. Maka kalau sudah terisi semua, berarti proses mereview atau proses dari seorang reviewer itu selesai. Begitu juga reviewer yang kedua, nanti langkahnya juga sama. Nanti video selanjutnya kita akan kembali ke editor.